Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu pada saat yang penuh duka ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang sudah menyertai almarhumah Oma atau Ibu Janda Mariana Kartika tercinta. Selama hidupnya Engkau memanggilnya pulang pada usianya yang ke-94 tahun. Sekalipun hati kami berduka, kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman. Bukalah hati kami, supaya kami melihat pengharapan di balik kesedihan ini. Hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan, kuatkan iman kami, dan tolong kami, agar firman yang kami dengar hari ini membawa penghiburan dan juga mengingatkan kami akan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kematian selalu menjadi momen yang paling berat bagi manusia, terlebih pada saat seperti ini, di mana kita harus menutup peti orang yang kita kasih. Hari ini kita akan menutup peti jenazah dari Oma atau Ibu Mariana Kartika tercinta, seorang ibu, seorang oma yang telah hidup panjang hingga 94 tahun. Hidupnya adalah bukti kasih Tuhan yang setia, yang terus menopang Oma dari sejak masa mudanya hingga masa tuanya. Namun, pernahkah kita itu berpikir, mengapa manusia yang sekuat apapun pada akhirnya tetap harus menghadapi yang namanya kematian? Dan apakah arti hidup panjang seperti Oma tercinta kita ini jika pada akhirnya semua harus kita tinggalkan? Nah, lalu setelah kematian, kemanakah kita akan pergi? Apakah hidup ini akan berhenti begitu saja? Atau ada sesuatu lain yang besar di balik semua ini? Nah, saudara-saudara, di balik kesedihan ini, firman Tuhan menolong kita untuk melihat satu kenyataan yang lebih besar, yaitu apa? Yaitu bahwa hidup manusia tidak berakhir di dunia, melainkan kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Pemberi kehidupan itu. Amin. Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata apa? Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Amin. Nah, kitab Pengkhotbah ini ditulis untuk mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat fana atau bersifat sementara. Penulisnya berkata bahwa pada akhirnya debu kembali menjadi tanah. Tubuh jasmani kita yang rapuh itu akan kembali ke bumi. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan tidak berhenti hanya sampai di situ. Roh manusia yang adalah nafas Allah itu sendiri akan kembali kepada Sang Penciptanya. Dengan kata lain, kematian bukanlah akhir, melainkan kepulangan. Saudara-saudara, melalui Pengkhotbah 12 ayat 7 tadi, kita menemukan kebenaran bahwa hidup manusia pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Tubuh ke tanah, roh atau jiwa itu kepada Allah. Dan kebenaran ini menolong kita menghadapi kesedihan dengan iman dan juga pengharapan. Nah, berdasarkan ayat nas kita tadi, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan berbahagia ini.
Apa saja? Yang pertama adalah hidup di dunia ini hanyalah sementara. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, debu kembali menjadi tanah, menjadi seperti semula. Hidup kita ini rapuh seperti debu. Kita boleh hidup panjang seperti Oma tercinta yang mencapai 94 tahun. Namun akhirnya semua tubuh manusia itu sama, yaitu apa? Yaitu kembali menjadi debu. Tubuh kita hanyalah kemah sementara. Tetapi kematian bukan kehancuran total, melainkan perpisahan sementara dari roh. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 1 mengatakan bahwa tubuh kita ini bagaikan kemah sementara. Sebagaimana kemah hanya dipakai sesaat kemudian lalu dilipat kembali. Demikianlah tubuh jasmani kita. Saudara-saudara, pada waktunya tubuh akan rapuh dan hancur. Namun kematian bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah sebuah fase di mana roh kita berpisah dari tubuh untuk kembali kepada Allah. Coba saudara bayangkan, seorang musafir yang mendirikan tenda di tengah-tengah perjalanan. Tenda itu hanya untuk tempat tinggal sementara. Nah, setelah perjalanannya selesai, tenda itu dibongkar. Tetapi apa? Tetapi musafir itu tetap melanjutkan perjalanannya ke rumah yang sesungguhnya. Nah, demikian dengan tubuh kita saat ini, saudara-saudara. Hanya kemah sementara. Sedangkan rumah kita yang sesungguhnya, rumah kita yang kekal, itu ada di surga. Amin. Maka dari itu, saudara-saudara, jangan terlalu melekat pada hal-hal dunia atau duniawi, karena semua akan kembali menjadi debu. Mari kita belajar hidup sederhana dan mengutamakan Tuhan itu di atas segala-galanya. Gunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya, karena hidup ini singkat. Kita perlu menggunakan hari-hari kita untuk hal-hal yang berarti. Apa saja? Yaitu melayani sesama, dan yang paling utama adalah memuliakan Tuhan. Nilai hidup bukan dari panjangnya tahun, tetapi nilailah dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Meskipun hidup ini singkat, namun bila kita setia kepada Kristus, itu sangat berarti di mata Allah. Saudara-saudara, dari sini kita belajar bahwa hidup manusia di dunia itu sementara, rapuh, dan juga singkat. Bahkan hidup panjang sekalipun tetap akan berakhir menjadi debu. Karena itu, mari gunakan sisa hidup kita bukan untuk mengejar hal-hal yang sifatnya itu fana, sementara, tetapi kejarlah untuk hal-hal yang kekal, yaitu hidup bagi Tuhan. Nah, kalau tubuh kita hanyalah sementara dan kembali menjadi debu, maka akan timbul satu pertanyaan. Kemanakah roh atau jiwa orang percaya setelah meninggal? Firman Tuhan menjawab dengan jelas, roh kembali kepada Allah. Nah, hal berikutnya yang ingin saya sampaikan untuk saudara ketahui kemana roh atau jiwa manusia setelah dia meninggal. Yang kedua, yang terakhir ya, roh itu kembali kepada Allah. Saudara-saudara, ayat nas kita tadi berkata, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya apa? Artinya kita itu tidak menghilang begitu saja, tidak lenyap entah di mana dan kemana. Saudara-saudara, hidup ini berasal dari Allah, dan pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Kematian bagi orang percaya bukanlah sebuah kehancuran, melainkan jalan masuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Bagi orang percaya, kematian itu adalah kepulangan, bukan kehilangan.
Yesus sendiri pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagi orang percaya, kematian adalah perjalanan pulang menuju rumah yang kekal di surga. Roh atau jiwa kita akan bersama dengan Tuhan menantikan kebangkitan tubuh di akhir zaman. Amin. Saudara-saudara, sama seperti seorang anak kecil yang lama merantau ya, terus kemudian akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya. Di situ yang terjadi apa? Di situ ada satu sukacita, ada pelukan kasih dari ayahnya. Nah, demikian gambaran orang percaya ketika meninggalkan dunia, roh kembali kepada rumah Bapa yang ada di surga. Untuk itu, terkhusus bagi keluarga yang berduka, percayalah, hidup mama atau oma tercinta kita itu ada di tangan Tuhan. Jangan lihat kematian ini sebagai akhir, tapi lihatlah kematian ini sebagai awal kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Bersiaplah saudara-saudara, sebab setiap kita juga suatu saat itu akan kembali kepada Allah jika kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, lalu apa sekarang yang perlu kita lakukan? Saudara-saudara, hiduplah dengan kesadaran akan kekekalan. Sadarlah bahwa roh kita kembali kepada Allah, maka persiapkanlah hidup dalam iman kepada Kristus. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghibur diri dan juga orang lain. Saat ditinggal orang yang kita kasih, jangan larut dalam satu kesedihan tanpa harapan. Ingatlah janji Tuhan bahwa roh atau jiwa orang percaya itu akan kembali kepadanya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah apa? Menjalani hidup ini dengan iman yang teguh. Jika suatu saat kita menghadapi kematian, kita akan dapat berkata seperti Stefanus yang katakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan di sini kita juga diingatkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tubuh boleh kembali menjadi tanah, tetapi roh kembali kepada Allah yang memberikannya. Dan inilah penghiburan terbesar bagi orang percaya, bahwa kita tidak lenyap begitu saja, melainkan kembali kepada Tuhan Yesus, Sang Pemberi kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara, saat peti ini ditutup, sebentar lagi kita diingatkan bahwa satu hari nanti giliran kita juga akan tiba. Dan pertanyaannya sekarang apa? Sudah siapkah kita kembali kepada Allah? Dan perlu saya informasikan, tanpa Kristus kembali kepada Allah berarti menghadapi penghakiman dan penghukuman. Tetapi dengan Kristus kita kembali kepada Allah berarti masuk ke dalam satu sukacita yang kekal. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mau mengundang kita untuk bertobat, percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Supaya apa? Supaya saat kita datang kepada Allah suatu hari nanti, kita diterima bukan karena jasa kita, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya. Amin. Saudara-saudara terkasih, anak-anak, cucu-cucu tercinta dan handai tolan, sebentar lagi peti ini akan segera ditutup. Mari kita lakukan ini semua dengan iman, dengan ucapan syukur, dan juga dengan penuh pengharapan. Kita berpisah sementara dengan ibu atau Oma Mariana Kartika tercinta, tetapi kita percaya di dalam Kristus akan ada pertemuan kembali dalam kebangkitan. Karena itu kita katakan dengan iman kepada Tuhanlah kita kembali. Amin. Kiranya Tuhan yang memberi hidup, yang juga menerima roh hamba-Nya, memberikan damai sejahtera kepada keluarga yang berduka, dan menolong kita semua untuk siap kembali kepada Allah. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan doa ya.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hari ini kami berdiri di hadapan-Mu dalam momen yang penuh dengan air mata dan kesedihan. Sebentar kami akan menutup peti jenazah almarhumah Oma atau Ibu Mariana Kartika tercinta. Kami sedih karena setelah ini kami tidak lagi dapat melihat wajah dan senyumannya. Tetapi kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang memberi kehidupan dan Engkaulah yang menerimanya kembali. Terima kasih untuk kasih setiamu yang sudah menyertai Oma sepanjang 94 tahun hidupnya. Engkau menopangnya sejak masa mudanya hingga masa tuanya, bahkan sampai Engkau memanggilnya pulang. Hidupnya adalah bukti bahwa kasih karunia-Mu itu nyata dan setia. Tuhan, saat kami menutup peti ini sebentar lagi, kami akan melakukannya dengan iman. Kami percaya bahwa tubuhnya kembali menjadi tanah, tetapi roh atau jiwanya ada di tangan-Mu yang penuh kasih. Hiburkanlah keluarga yang berduka, kuatkan hati anak, cucu, cicit, dan seluruh kerabatnya. Biarlah pengharapan akan kebangkitan di dalam Kristus menguatkan setiap kami. Dan bagi kami yang masih hidup, tolonglah kami untuk selalu siap, sebab suatu hari nanti kami pun akan kembali kepadamu jika kami percaya kepada Kristus Yesus. Biarlah kami percaya kepada Yesus Kristus sang kebangkitan dan hidup, supaya ketika hari itu tiba, kami boleh diterima di hadapan-Mu ya Allah. Dengan penuh iman, kami menyerahkan almarhumah Ibu atau Oma tercinta Mariana Kartika ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.